warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Senang banget hari ini kita ketemu lagi di podcast Aksi Nyata. Ada gue Herjuno Syaputra dan saya Lukman Nurja. Oke, podcast Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Nah, kita tadi bicara mengenai podcast, ini hari kesekian ya Lukman ya. Dan Lukman sudah punya banyak sekali bintang tamu atau narasumber yang membuat Lukman akhirnya terbuka matanya soal kehidupan. Apa yang Lukman rasakan setelah cukup lama menjadi co-host bersama Kakak Junjun di sini? Seneng. Seneng banget. Oke, peres nggak tuh? Enggak dong, bener. Seneng banget. Oh, apa jatuh? Apa ya jatuh? Oh, iya. Handphone nggak apa-apa. Nggak apa-apa pemirsa, namanya juga proses recording and everything ya. Nggak apa-apa Lukman. Mau minta diambilin, yang tadi diambilin. Aja. Ya. Oke Man. Silakan. Oh silakan. Kira mau manggil kenapa gitu? Nggak apa-apa, kawan. Oke, sebelum mulai kita kasih tahu lagi Kak Juno ke audiens, podcast kita itu tayangnya di mana aja nih? Oke, di mana aja, banyak sekali platform, Instagram ya, TikTok, Twitter, Facebooknya Partai Perindo @partai-perindo, RCTI Plus, Okizone, Sindo News, iNews.id, YouTube-nya Partai Perindo, dan pastinya website dari Partai Perindo. Nah terus belum jangan dibaca dulu. Oke. Nah kalau tadi kita sambung nih, selama menjadi co-host senang. Kenapa senang? Yang tadinya banyak nggak taunya tentang kayak politik salah satunya ya, Lukman jadi tahu karena yang kita hadirin tuh orang-orang hebat, orang-orang yang punya wawasannya luas, terus ada ilmu ya. Podcastnya di sini tuh kayak bukan kaya sih, jadi kayak pembelajaran gitu. Bukan kayak tapi kayak. Oke, good. Pembelajaran, terus ilmunya dapat, semua dapat deh. Yang tadinya nggak tahu, jadi tahu. Benar bahwa narasumber kita punya background yang bagus-bagus, punya pembelajaran yang bagus. Lukman juga hebat kok. Benar. Lukman juga hebat. Bener ya? Oh bener. Harusnya bilang enggak loh Kak, biasa aja gitu. Biasa Lukman juga hebat bener ya. Enggak maksudnya yang tadi jawab bener tuh jawab yang tadi. Bener. Coba diulang. Oke, Lukman juga hebat. Biasa aja. Nah gitu. Pinter kan kalau Kak Juno ajarin. Nah emang gitu harus. Baik Man, tadi ya benar kata Lukman bahwa ini proses pembelajaran ya Man. Dan kadang pengalaman tuh sesuatu yang berharga loh Man. Bisa ketemu banyak orang dengan ilmu yang beda-beda, itu tuh melebihi uang kadang, ya. Jadi nggak melulu soal bicara hal yang berharga tuh uang, ya. Tapi juga ada hal-hal seperti ngobrol, ketemu, sharing, terus dapat ilmu itu juga nilainya luar biasa. Man, dari sekian banyak tamu ya. Siapa yang selalu berkesan di mata Lukman selain Kak Juno? Sebelumnya? Ya, tamu-tamu. Selain Kak Juno yang paling berkesan di mata Lukman? Kak Juno? Iya emang. Bukan. Ada tuh siapa yang lagi tuh? Apa tuh? Yang gitu berarti ya. Yang itu, yang usaha itu. Yang usaha. Oh, yang Snack Pet King. Oh iya. Bang Raffi. Iya. Sama karena kan sama-sama pedagang kan. Jadi lebih berkesan tuh beliau karena Lukman dapat belajar juga gimana cara untuk mengelola usaha gitu. Kayak gimana ke depannya. Oh iya gitu. Tamu yang satu ini kamu udah siap belum? Siapa sih sekarang? Berkesan nggak menurut kamu? Emang sekarang ada siapa? Lukman nggak tahu. Tadi udah bocor sih di luar. APD pertama. Berkesan nggak ini? Berkesan banget dong. Kenapa? Ya karena sosok yang menginspirasi. Oh baik, jangan depan bapak ya ngomong gini ya. Depan bapak doang nih takutnya. Kita punya tema kita hari ini ya Man ya, dan juga teman-teman itu Kang Cilok jadi artis TikTok part 2 ya. Part 1-nya waktu itu sama Lukman ya. Yang Lukman berderai air mata. Aduh sedih deh. Tapi kita hari ini nggak mau sedih-sedih ya. Kalaupun sedih nggak apa-apa, dikit aja. Kita sapa dulu ya. Ada Bapak Odang Jamaludin. Assalamualaikum Pak Odang. Waalaikumsalam. Senang sekali ketemu ya Pak Odang. Sehat-sehat Pak Odang ya? Alhamdulillah sehat. Pak Odang kenal? Ini Odang Junior. Odang Junior kenal? Kenal, senior. Sudah berapa lama nggak ketemu? Kurang lebih ya 5 tahun lah. Nggak ada, padahal pergi bareng. Baru kemana-mana bareng. Ya ini tali kasih setelah Lukman dipisahkan selama beberapa jam ya dari Depok. Dipisahkan 45 menit. Pak Odang, sehat ya?
Alhamdulillah sehat. Oke, aktivitas sehari-hari ngapain nih Pak sekarang? Ya masih biasa aja. Bikin Konten. Iya, aku lihat mulu. Bikin Kemarin konten. ada yang baru beli kulkas ya? Ya, alhamdulillah beli Iya. kulkas. Aduh, enak banget kulkas baru ya. Udah ada isi belum Pak? Isinya belum. Baru kulkasnya aja. Baru kulkasnya nggak apa-apa Pak. Nanti diisi. Kita beli apa ya? Cilok yang banyak. Nggak usah beli, bikin ya. Bikin dong. Jadi di frozen dulu, nanti tinggal dimasak lagi ya Pak Odang ya. Iya, Pak Odang, terima kasih udah mau ngobrol lagi sama kita di podcast Saksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia ini. Kalau buat teman-teman yang baru kenal ya, ini Pak Odang adalah Ayanda ya, atau bapak dari yang di sebelah saya, artis Korea. Asalnya. 아, Asal sih. 알겠어요. Oh, 예. 보고 싶어요. 진짜 bebas ongkir. Artis Korea kita ada Adek Lukman dari Depok ya, dan ini Pak Odang adalah ayahnya. Nah, Lukman. Iya. Ya, Juno. Dan juga Pak Bapak, terima kasih sudah mau gabung kita mau ngobrol. Kita ngobrolnya hari ini ringan aja antara Bapak dan anak. Kalau saya ke Pak Odang dulu deh, Pak Odang. Pak Odang kan sekarang masih jualan cilok nggak sih? Iya, masih. Tapi lagi enggak ya? Lagi enggak. Kenapa? Lagi istirahat dulu. Katanya yang adiknya itu kan yang jagain lagi sibuk. Lagi sibuk. Kemudian si Ayu juga kan lagi jadi nggak ada yang tugas. bikin. Oke, jadi lagi ngerjain yang lain dulu ya. Iya. Tapi kangen nggak sih jualan cilok? Oh, kangen sekali. Aha. Itu kan dari awalnya kita memang dari situ. Pak Odang udah berapa lama waktu jualan cilok pertama kali? Tahun berapa? Pas Covid awal-awal. Ya pas Covid. Oh, ya. pas Covid. Ya, Oke. pas berhenti kerjaan Kerja. ya. Oke. Dulu Pak Odang apa? Kalau boleh tahu kerjaannya sebelum Kalau saya kan kerjanya serabutan. Artinya ya terutama sih di potong kayu. potong kayu. Ah, Oke. Itu kalau selain dari itu juga kalau ada kerjaan lain ya kita kerjain gitu. Oke. Jadi apa aja lah istilahnya buat menghidupi kehidupan itu. Nah, waktu dagang cilok sama Lukman itu kenapa? Memang potong kayunya sepi atau kenapa waktu itu pindahnya ke cilok? Ya kalau kerja Awal di- dagang tuh Lukman. Oke. Nah, Bapak? Bapak tuh emang kerjanya Tadi, serabutan, tukang serabutan, kayu. aha. Nah, terus karena Lukman kan kalau dagang sendiri kan gak ada yang bantu kan, karena ada itu kan kuliah sama sekolah. Jadi bapak yang bantu, kayak bungkusin gitu. Akhirnya Bapak bantuin Lukman. Oke. Kalau kerja lagi sepi kan bantuin. Oke. Baik. Jadi tadi kerjaannya macam-macam ya, Pak ya. Potong kayu segala macam. Pak Odang sendiri kalau ngelihat Lukman sekarang nih Pak, oke, asik. Oh ya, 안녕하세요. Begitu boyo. Sarangnya doang. Sarangnya. Pak, ngelihat kakak yang sekarang ya, Kak Lukman yang sekarang, apa yang Bapak rasakan? Bangga kah, senang kah, atau malah kok gini ya? Kok beda banget. Beda banget anak saya, gantengan saya gitu. Emang bener gantengan dia dulu. Iya dulu, oke. Apa yang Pak Odang rasakan sekarang ngelihat Lukman yang sekarang? Ya alhamdulillah kalau dilihat dari big bag-nya ya, Aha. artinya di sebelumnya dari yang dulu beda dengan yang sekarang gitu ya. Kalau sekarang kan ya syukur alhamdulillah sudah bisa untuk meningkatkan, membantu, ya, terutama membantu keluarga ya. Ya terutama membantu saya gitu dalam hal ekonomi, kemudian juga ya yang lainnya lah semuanya memang udah dapat dibantu oleh dia gitu. Oke. Iya. Kalau untuk adik-adiknya juga semuanya ya alhamdulillah sudah bisa dibantu sama dia. Sama Lukman ya. Iya. Nyangka nggak sih Pak Lukman tadinya akan bisa seperti sekarang, punya penghasilan yang alhamdulillah, ngebantu adik-adiknya juga. Awalnya sih sebelumnya nggak nyangka sama sekali saya. Artinya tapi terkadang ya saya suka berpikir ke belakang ya. Mungkin ini adalah suatu doa yang baru diijabah. Dijabah. Gitu ya. Karena kan kalau doa kan nggak langsung Benar. seperti makan sambal. Aku suka tuh. Bisa setahun, bisa 2 tahun, bahkan bisa puluhan tahun. Tapi alhamdulillah di tahun 2020 Ya, pas Covid ya Pak ya. pas Covid sudah bisa Oke. buat bangkit. Aku setuju bahwa doa tuh
ya ada yang mungkin langsung dijawab, ada yang memang kita harus nunggu ya Pak. Itu aku setuju sekali, karena kadang Tuhan juga nggak jawab doa kita dengan yang kita mau ya man. Ngerasa nggak sih man? Misal kita pengen A, terus tiba-tiba kita dapatnya B. Terus kita nanya, kok gue dikasih B sih ya Tuhan gitu kan? Gue pengennya A gitu. By the time gue juga suka gitu man. Tapi waktu demi waktu, by the time gue kayak sadar, oh memang ini yang paling bagus buat gue. Bener. Nah kadang manusia tuh karena saking pengen buru-buru, egonya gede, nggak sadar bahwa apa yang Tuhan kasih, apa yang udah Tuhan berikan, itu yang paling baik man. Sama kayak Lukman, sadar nggak sih ketika Lukman, kenapa sekarang Lukman baru sukses gitu ya? Kenapa nggak dari dulu? Belum mungkin sukses. ya mungkin maksudnya lebih baik. Iya. Oke, pinter nih jawabnya. Langsung aja. Coba kalau politik. Pancok pertanyaannya kok. Kalau ini, oke. Nggak, tapi kenapa kalau Lukman pernah nggak mikir kenapa nggak dulu deh waktu gua masih SMP gua sukses atau gua punya uang? Karena mungkin dulu Tuhan mikir Lukman belum siap man. Itu kenapa dikasih yang sekarang? Oh kayaknya Lukman udah siap. Bener. Ya itu kadang cara Tuhan menjawab doa kita ya Pak ya. Ini kenapa gua mikir atau ngomongin ini, karena tadi Pak Odang menyinggung soal bagaimana cara Tuhan mengijabah doa kita. Kadang nggak secepat apa Pak bikin sambal ya? Iya, kayak seperti kita makan sambal kan, kalau dimakan kan langsung terasa pedesnya. Benar. Nah itu kadang ya nggak kayak kita tadi sambal langsung pedes gitu ya. Kadang it takes time, dan itu yang banyak hal yang gue rasain man. Lo pernah nggak sih man ngerasa bahwa gue pernah nih ya ada di momen dimana di hidup gue pengen banget yang itu ya. Misalnya ada satu kerjaan tapi nggak dikasih sama Tuhan. Gue pengen ya gitu ya, udah kayak ya udahlah gitu. Tapi Tuhan ngasih yang lain. Gue sampai mikir ya kok ini sih gitu ya. Tapi tadi waktu demi waktu pelan-pelan akhirnya gue sadar, oh ini tuh kado yang memang luar biasa, yang memang paling baik buat gue. Lukman pernah nggak ada di posisi bahwa Lukman sadar bahwa oh ini nih memang pemberian Tuhan tuh memang nggak pernah meleset, pasti selalu pas. Pernah. Ya sama kayak saat ini gitu. Doanya dulu dan baru sadar, oh ternyata terjabahnya di 3 tahun benar ke depan gitu. Dan Kak Juno kan pernah bilang sama Lukman, sama orang-orang yang kita teman-teman di luar, bahwa everything is in time. Ya, ada in time sama on time man. On time tuh tepat waktu. Ya. In time tuh malah lebih dari tepat waktu. Kayak misalnya jam 10 misal kamu datang jam 10 itu tepat waktu, tapi ada yang 9:59. Nah, itu in time. Kurang dari itu. Nah kadang yang Tuhan kasih sama kita tuh bukan lagi on time tapi in time. Jadi itu yang gue rasain, bahwa apapun yang kita punya, yang kita pengenin, kadang memangnya tadi nggak sesuai, tapi yakinlah itu tuh waktu yang pas banget Tuhan kasih. Tapi Kak Juno sendiri pernah nggak sih kayak ngalamin sangat butuh gitu bantuan, dan besok hadir itu bantuan? Ada seperti itu. Karena ada yang kita kayak mungkin ya Pak Odang juga pernah istilahnya putus asa ya. Aduh, ini gua nggak punya bantuan atau gimana. Doa terus ya out of nowhere ya, nggak tahu dari mana. Kadang ada aja gitu. Dan tapi itu yakin nggak? Bukan masalah yakin atau enggak, tapi lebih ke bahwa pasrah sih, ikhlas ujungnya. Benar. Jadi akhirnya gua ikhlas. Ya udah deh, mau gimana. Ada aja sih kadang. Tapi itulah man, bahwa kadang yang terjadi sama kita tuh bukan semata-mata doa kita man. Orang tua ya. Bisa jadi jawaban yang Lukman dapat sekarang adalah doa dari almarhumah ya, mama, atau orang yang pernah dulu Pak Odang bantu ya Pak ya. Akhirnya mereka doain. Nah, itu mungkin adalah jawaban dari doa-doa orang-orang yang memang sayang sama kita. Pak Odang. Tadi kan Pak Odang senang dengan Lukman yang sekarang sudah menjadi tulang punggung keluarga. Pak Odang pernah nggak sih merasa istilahnya saking bangganya ya sama Lukman, pengen nangis gitu. Tapi Lukman nggak tahu sebenarnya Bapak tuh sebangga itu sama Lukman. Ya pernah sih. Artinya kita apa ya, dari dalam diri sendiri gitu ya. Setelah dia itu sukses, berhasil. Ya sempet juga saya di dalam kamar waktu itu ya untuk merenungkan
ya saking sangat bersyukur ya gitu Iya, ya, iya, dalam arti sangat terharu sekali, sangat ya bangga Iya. gitu kan. Aha. Pernah itu saya Pernah. alami, iya. Karena sebagai orang tua pasti Pak Odang, saya yakin rasanya luar biasa ya, punya anak yang berbakti, Ya. punya anak yang bisa dalam tanda kutip ya Pak, kasih makan ya. Ya. Itu luar biasa loh Pak. Dan itu juga pasti saya yakin andil dari seorang orang tua ya. Bagaimana orang tua itu mendidik anak. Ya, untuk jadi anak yang sekarang, Lukman yang sekarang, aku yakin itu hasil didikan ya Pak Odang dan almarhumah ibu ya, Iya. Man ya. Aku yakin bahwa di rumah itu adalah tadi sekolah yang pertama. Kalau dari kita balik dulu Pak Odang ke sebelumnya, Lukman sukses. Pak Odang sama ibu dulu ngedidik Lukman tuh sama anak-anak, apa sih yang ditanamkan di awal-awal ketika mereka masih kecil sampai sekarang yang memang harus mereka miliki agar mereka bisa jalanin hidup ini? Ya, kalau saya dulu bersama ibunya Lukman itu mendidik anak memang enggak secara langsung kita ke pribadi ya. Terutama saya juga selalu berdoa, pertama mendoakan mata hatinya gitu ya, agar dibukakan mata hatinya, kemudian akhlaknya, itu setelah itu baru kita ke pribadinya, artinya kita kasih tahu secara langsung ya. Kalau hal ini begini gini, kalau hal ini begini gitu. Jadi setelah kita berdoa secara batinnya, secara batinnya artinya secara di dalam batinnya ya. Kemudian artinya secara rohani, kemudian baru ke jasmaninya gitu. Jadi setelah terbuka mata hatinya, kemudian juga dia bisa berakhlak. Akhlak. Berakhlak yang baik ya. Itu baru kita secara langsung. Apakah adik yang di sebelah aku nih memahami didikan Bapak agar menjadi anak yang berakhlak? Amin. Amin. Kamu berakhlak nggak? Insya Allah. Insya Allah. Tapi tadi Bapak, Man, yang Bapak ajarin ke kamu tuh kan tadi akhlak ya. Batin dalam hal mungkin yang bisa aku tangkap ada spiritual ya, agama ya Pak ya. Iya. Yang kamu rasakan sebagai anak, apa sih yang Bapak dan dulu Mama ajarin ke Lukman yang menurut Lukman memang berharga sekali? Dua-duanya punya peran yang berbeda. Bapak mengajarkan ibadah, kalau Mama mengajarkan rasa sosialisasi terhadap sesama gitu, kayak menolong. Kalau karena kan Lukman lebih deketnya awal itu emang ke Mama kan. Ya. Karena mungkin dikarenakan anak laki satu-satunya. Biasanya gitu sih, anak laki lebih dekat ke mamanya. Lebih ya ibadah penting gitu. Cuman lebih Mama lebih mengerjakan kayak itu dia nggak punya duit gitu. Tuh tolong tuh ada kakek-kakek. Terus Mama tuh lebih sering kayak ngasih, tahu nggak di pinggir jalan kan suka ada yang pakai seser yang kayak gini-gini. Kayak mintain apa namanya? Pernah lihat nggak sih Kak Juno? Seser tuh apa? Seser tuh kayak penjaring kalau nangkep ikan. Oh Buat minta dana. Oke. Ya, nah Mama tuh walaupun kayak penghasilan Dikit. tapi dia menyempatkan untuk berbagi gitu. Padahal kan Lukman tahu nih penghasilan Mama tuh dari bapak itu tukang kayu yang penghasilannya itu nggak seberapa kan, kayak hari ini kerja besok nggak hari ini kerja. Tapi kalau misalkan untuk berbagi terhadap sesama itu Mama lebih kayak memprioritaskan, ya udah dia aja dulu, kita mah nanti gitu. Tapi ada aja rezekinya. Nah Lukman besar sekarang tuh kayak lebih dominan sifatnya ke Mama gitu, kayak lebih mementingkan orang lain dulu, kita mah belakangan aja. Dan tapi alhasil ya rezeki ada aja gitu. Benar. Bisa Lukman kasih 10.000 balik 100.000. Lukman kasih, ini ada kejadian ini benar-benar real. Bukannya lagi mau ria atau mau takabur, atau ini sedikit cerita aja. Sure, ada seorang ibu yang nggak bisa berdiri. Dia akibat kelumpuhan kaki. Nah anaknya itu menghubungi, Kak, Lukman boleh nggak aku minta uang seikhlasnya buat berobat. Jadi si Mama tuh kalau sholat dia duduk nggak bisa berdiri. Lukman bismillahirrahmanirrahim. Lukman kasih, aku ada uang sedikit tapi nggak banyak. Aku kasih 500.000 dan besoknya itu balik 5 juta. Itu benar-benar kayak kita nggak sangka hadir gitu. Bener-bener yang lu kasih 10 bakal dikalikan 10 kali lipat, dan itu bener real. 500 kalau dikali 10 5 juta. Ya. Jadi memang berbagi itu ya Man,
Iya, tapi jangan berbagi kita ngasih 100 pasti ntar baliknya 1 juta nih. Jangan kayak gitu. Kita ikhlas aja berbagi, jangan mengharapkan imbalan. Insya Allah, Allah tuh ngelihat, Allah itu kan nggak buta. Dia benar-benar ngelihat dan dia benar-benar kayak oh iya dengan keikhlasan. Jadi niat aja, berpikir aja kalau kita berbagi tuh nggak bakal jadi miskin. Betul. Karena gue setuju man bahwa kita tuh apa sih fungsi manusia kalau nggak ngebantu ya, atau nggak bisa ngasih sesuatu untuk orang ya, kontribusi. Dan apa yang Lukman lakukan tadi, didikan nyokap itu luar biasa, bagus sekali. Dan gue yakin ya bahwa kita sebagai manusia ya, walaupun kita ya sama-sama berjuang, sama-sama punya keterbatasan, tapi ketika ada orang di sekitar kita yang butuh pertolongan, hidupnya mungkin nggak sebaik kita, nggak perlu disuruh ya man. Harusnya kita udah sadar bahwa memang ya dengan segala yang kita punya, kenapa nggak untuk bantu gitu ya. Dan yang Lukman lakukan adalah tadi luar biasa. Dan semoga saya yakin banyak kok anak-anak muda yang kayak Lukman, yang sangat tadi jiwa sosialnya tinggi, dan itu bagus banget. Diterusin man. Ya karena insyaallah. Dan tapi tadi man bahwa yang Lukman juga sebutin juga, itu saya setuju bahwa jangan pernah ngasih tapi ngarap bakal balik. Jangan. Karena harus ngasih, harus ikhlas, whether itu balik besok atau lusa atau apa, nggak masalah. Yang penting, karena kan kita ngasih itu kan nggak langsung itu balik nih imbalannya. Enggak, bisa sebulan berikutnya, 2 bulan berikutnya. Nah, yang penting kita ikhlas ya. Ikhlas, jangan mikir macam-macam, dan tadi ngebantunya memang dari hati. Nah, oke. Pak Odang, kalau tadi dengar obrolan Juno sama Lukman, kadang ini nggak sih, bangga nggak sih dengan pemikiran-pemikiran dan hal-hal yang sudah Lukman lakukan? Kalau tadi dengarkan ngobrol nih, iya. Gimana rasanya? Ya saya bangga ya, artinya pemikiran itu udah mulai dewasa ya, udah mulai merajuk ke pemikiran tua gitu. Artinya walaupun jiwanya muda, enggak pemikirannya, pemikirannya itu udah merasuk ke pemikiran kayak bapak dewasa tua kan gitu. Kan kalau anak-anak muda sekarang kan jarang yang berpikir untuk ke depan, apalagi kalau udah punya duit ya Pak. Aduh, udah susah dikontrol. Tapi Lukman bener man bahwa kamu juga ya memang kamu masih muda, tapi juga jangan kebawa muda terus. Maksudnya kamu harus dewasa. Bagus untuk dewasa sebelum umur ya. Dalam artian in terms of bagaimana kita mengatur keuangan, melihat masalah ya. Itu kadang menurut aku banyak anak-anak kecil atau anak-anak yang memang masih sebenarnya belum dewasa, tapi mereka udah dewasa karena mereka dihadapkan dengan keadaan man. Kadang ya namanya makan susah segala macam, akhirnya mereka ngerasa harus cari uang, cari tulang punggung keluarga, dan itu yang membentuk mental mereka. Dan aku lihat bagaimana Lukman sebenarnya dari kecil udah dibentuk ya, untuk bertanggung jawab, ngelihat bagaimana memanfaatkan kesempatan, dan akhirnya Lukman menuruni sifat-sifat tadi orang tua, khususnya ibu ya Pak ya, untuk tadi saling berbagi. Man, kangen nggak sama mama? Kangen lah. Seberapa kangen? Kangen banget. Seberapa kangen? Ya banget. Nah, apa yang paling dikangenin? Masakannya di bulan puasa. Terus? Ya bangunin sahur, yang biasa bangun jam 2 udah masak, sekarang nggak ada. Yang biasa jam 4 sore, jam 5 sore udah masak, sekarang nggak ada gitu sih. Kalau lagi kangen ngapain? Sholat. Terus baca Al-Fatihah. Udah kirim Al-Fatihah aja. Terus sama ngeliat foto-foto, sama ngeliat video-videonya yang lama kan masih ada. Paling kangen pernah gimana? Sekangen-kangennya pernah ngapain? Ya sekangen-kangennya ya buka puasa bersama kangen. Terus kemana-mana kangen, karena kan emang deket banget sama si mama kan. Jadi kayak ke pasar makan bakso, terus ya pokoknya semua deh kangen. Karena kan si mama kalau apa-apa, kalau mau duit gitu kan, jangan selalu bilang mau duit. Namanya ibu ya, biasa. Iya, waktu kerja di retail juga kayak gitu. Sempat kerja di retail karena sempat nyusulin ke toko. Iya kayak gitu, kangen sih, kangen dipindahin duit lah intinya. Iya, aku tahu sih, orang tua kan memang apalagi anak yang udah bisa kerja ya, kadang
Saking senengnya man. Sempat berpikiran Minta gini, uang jajan gitu. kenapa sih, kenapa enggak dulu gitu, jadi kayak gini gitu. Oke. Sempat berpikiran kayak gitu. Cuman kan kita balikin lagi adalah takdir. Oke. Ya. Ini tuh adalah takdir. Jadi mungkin pas mama nggak ada, anaknya naik gitu. Mama ada, keadaan kayak gitu. Sering nangis dong kalau lagi kangen. Ya pastilah, namanya anak. Ya pasti namanya anak. Kalau Lukman, aku tahu bahwa ketika kita ya Pak Odangnya ditinggalkan orang ya yang paling kita sayang, paling kita cinta, luar biasa ya rasanya. Kayak kaki ke kepala, kepala ke kaki ya. Kayak dunia tuh ups and down. Wah, Pak Odang juga ngerasakan ketika ditinggalkan. Oh iya, sangat down sekali. Waktu itu seberapa sedih? Kalau sedih sih nggak bisa ditaksir ya, nggak bisa keukur gitu. Ya sedihnya sangat sedih sekali. Cuman ya kembali lagi kepada yang kuasa. Dan saya juga ya pernah dengar dulu apa, kalau untuk takdir kita memang udah nggak bisa ngelawan kan gitu. Maka kita kembali lagi sama yang kuasa. Semua ini adalah takdir yang maha kuasa, dan itu mungkin adalah jalan yang terbaik, ya, terbaik buat dia, juga terbaik buat kami semua dari keluarga gitu. Pak Odang kalau dengar cerita tadi, Lukman kan sering kangen ya sama orang tua. Pak Odang sering lihat Lukman nangis. Kalau lihat, ingat-ingat ya, mamanya, ngelihat dia nangis sih di rumah, di kamar kadang-kadang dia. Saya tahu artinya kalau dia lagi sedih itu mungkin ya karena dia lagi meratapi ditinggal mamahnya. Suka sering lihat dia. Kamu pernah sering nangis? Tapi ada kan anak yang kadang nggak mau nangis depan orang tuanya. Enggak. Kalau kamu? Enggak, emang enggak. Bapak ngeliat di mana dah? Ya namanya orang tua man, ngerasa man. Kadang dari luar. Iya, kamu kadang nggak ngerti mau segimana pun anak ya. Dari batin sedih aja hati gue tahu. Tuh. Hati gue tahu. Dari raut wajah tahu. Bener loh, karena man kita tuh bisa aja mikir wah orang tua gue nggak akan tahu segala macam kalau gue lagi sedih nangis. Tapi men, mereka tuh orang tua lo yang ngelahirin gitulah, yang istilahnya dari kecil, dari pi ngedidik lo. Jadi mereka tuh tahu gerak-gerik lo kalau lo ada yang nggak beres, ada yang sedih segala macem gitu. Jadi sebenarnya Lukman kalau nangis bapak tuh tahu sedih, bukannya nggak tahu. Tapi namanya orang tua man, apalagi bapak kadang harus tegar ya pak ya. Yeah. Harus jadi contoh yang nggak boleh rapuh, nggak boleh apa istilahnya cengeng, lemah. Itu kan tuntutan kita misal sebagai pemimpin rumah tangga. Itu yang kadang Lukman nggak pahami. Itu kenapa kadang bapak pun aku yakin kalau lagi sedih pasti nggak di depan anak-anak di luar ya, aja. Artinya di luar dari jangkauan anak-anak gitu. Gitu man. Kamu kalau mau sekarang nih kesempatan ini ketemu bapak langsung ya, kita ngobrol di podcast ya, biasa kan memang di rumah. Kamu mau ngomong apa ke bapak? Mau kasih terima kasih apa ke bapak? Terima kasih banyak telah mendidik anak-anaknya sampai saat ini. Terus terima kasih banyak juga atas ketegarannya. Tegar, dia kan tegar banget dalam menghadapi apapun. Jadi santai. Ya, itu yang harus ditiru man dari seorang bapak kamu, dari Pak Odang. Walaupun dia tadi sedih, down ya, bapak tuh nggak mau nunjukin. Aku yakin bapak-bapak di luar sana, aku pun ya orang tua pasti mereka sebisa mungkin ya nggak mau nunjukin sedihnya ke anak. Itu yang harus kita tahu gitu ya, kita sadar gitu. Kalau ke ibu, kalau misalnya ada ibu juga sebelah bapak, mama ya manggilnya, mau ngomong apa ke mama? Ya makasih banyak telah mendidik anak-anaknya. Terus telah mengajarkan arti kepedulian terhadap sesama. Terus ya udah itu aja, banyak deh pokoknya. Ntar nggak selesai 45 menit kalau disebutin semua. Oke. Tapi pengen nggak sih tadi dalam mimpi gitu pengen ketemu mama? Pernah bilang kayak gitu, kayak pengen ndak belum puasa ketemu gitu kan. Katanya kan kalau belum puasa kan arwah itu kayak orang yang sudah meninggal itu kan pulang kan ya kan. Nah sempat ngomong sendiri, mau masuk ke dalam mimpi mah gitu.
pengen ketemu, pengen ngobrol, nggak masuk. Nggak apa-apa. Belum kali ya. Bukan masuk-masuk. Mungkin mama atau cara mama menyapa kamu bukan dalam mimpi juga. Karena yakin deh man, untuk orang-orang yang kita cintai, walaupun mereka nggak ada bareng kita ya, mereka tuh hidup di sini sama di sini tuh selamanya. Jadi mungkin kamu nggak ngerasain, tapi yakin deh bahwa mama tuh selalu ngeliatin kamu, merhatiin kamu, tapi mungkin dengan cara yang berbeda. Yang itu jadi kamu bukan berarti nggak ketemu di mimpi, mama tuh nggak ada. Oh no, pasti aku yakin kok mama tuh ngeliatin dan bangga pasti. Ya bangga dengan pencapaian kamu. Pak Odang, kalau ada sesuatu yang ingin, mungkin Pak Odang belum pernah bilang atau ngobrol ke Lukman. Pak Odang pengen ngomong apa ke Lukman? Mungkin terima kasih atau sesuatu yang wejangan lah untuk Lukman. Kalau saya sih selaku orang tua cuma berpesan pada dia, kita itu jangan sombong gitu. Terus berakhlak yang baik ya. Karena saya yakin dengan kalau akhlak itu kita sudah tanamkan dengan baik, ke depannya juga insya Allah akan lebih baik gitu. Dan kita emang nggak boleh sombong, kita harus melihat feedback kita yang dahulu ya, walaupun sekarang kita sudah ya artinya alhamdulillah sudah ada gitu kan, sudah mulai bercukupan, tapi jangan dibawa dengan sombong gitu. Artinya kita harus tetap melihat ke bawah orang-orang dan membantu orang-orang yang ada di bawah kita, terutama saudara-saudara kita ya apalagi keluarga kita, semuanya itu jangan pesan saya. Tuh, jangan sombong. Ya, kalau kamu ada nggak sih sesuatu yang pengen kamu kritisi dari bapak yang selama ini pengen kamu bilang bahwa jangan ini jangan itu pak, atau apa yang nggak kamu suka misalnya dari bapak? Yang nggak suka? Ngatur atau apa? Enggak, yang nggak suka tuh apa ya? Tiduran mulu. Ya nggak apa-apa man. Tiduran mulu terus. Ya ide itu aja. Jangan kebanyakan tidur. Karena kan gimana ya, kan nyari duitnya itu kan kita berdua kan. Kadang si bapak kalau pak ayo kerja, tarah tidur dulu. Orang tua kadang capek, ya nggak apa-apa lah. Tapi ya kamu juga harus ngerti bapak. Kalau bapak apa nih yang mungkin bapak paling nggak suka sama Lukman apa? Kalau lagi ngapain? Kalau dia kadang-kadang terburu-buru terus gitu kan. Kalau waktu lagi mepet, kemudian kadang-kadang juga ya bukan dibilang pimplan sih, ya masih termasuk pimplan juga ya. Artinya kadang-kadang bikin konten nggak tahu nggak jadi, kita udah nunggu. Sama pak, itu yang saya ingin curhat ke bapak. Saya pernah bikin TikTok nggak diupload, udah dibikin berkali-kali take. Saya ngerasain yang bapak rasain. Upload nggak? Diupload. Ya bercanda. Tapi tadi man, kita tuh sama anak dan orang tua tuh perlu lo ngobrol, perlu diskusi, perlu ngasih tahu, pak aku nggak suka ini, aku nggak suka dari bapak ini, bapak harusnya begini. Bapak juga wajib banget ngasih tahu, man kamu jangan gini. Jadi itu yang harus dibangun. Apalagi kamu kan sendiri sekarang mama nggak ada, bapak ini adalah satu-satunya orang yang harus kamu jaga untuk saat ini selain adik-adik kamu. Makanya hormatnya ke bapak tuh udah melebihi segalanya harusnya ya. Kadang di mata kamu bapak ya nggak sempurna, wajar. Aku pun juga punya orang tua gitu ya. Tapi di luar itu kamu sadar nggak yang bikin kamu sekarang air susu segala macem. Kalau kamu mau bayar ke bapak ibu nggak akan bisa kamu bayar. Benar. Mau uang segede manapun nggak akan. Nah itu yang harus kamu sadari, bahwa tanpa mereka ya, tanpa Pak Odang, tanpa almarhumah ibu, Lukman tuh nggak bisa man kayak sekarang. Makanya jangan melawan orang tua. Ya, ada perbedaan pendapat kayak tadi. Ada pasti. Tapi jangan sekali-sekali deh ya untuk tadi bilang enggak untuk hal yang kadang harusnya kita bisa lakuin. Nah, Kak Juno sendiri pernah nggak sih pernah kata orang tua A, Kak Juno maunya B dan terjadilah kecekcokan? Ya, pernah nggak? Pernah banget.
itu biasa banget ya ketika mau ya apapun itu, entah soal sekolah atau apalah ya. Yang Kak Juno lakukan adalah pastinya ya ikutin kata hati ya. Tapi di satu sisi aku nggak mungkin ngelawan orang tua terlalu keras. Mungkin aku akan beradu argumen misalnya. Saya maunya ini mah misalnya. Kenapa nggak boleh ini, nggak boleh itu? Ya argumen dulu, kasih tahu apa yang kita mau. Ya ngelawan boleh, tapi jangan terlalu keras. Karena kita juga sebagai anak pengen dong punya pendapat gitu. Tapi di luar itu aku percaya mama aku mau apa, papa aku mau apa, aku yakin itu yang paling baik buat aku sih. Menurut aku. Menurut Kak Juno. Tapi kan ada sebagian pandangan seorang anak ya. Karena Lukman juga kayak punya temen kan, suka sempet nanya kayak, tahu nggak sih anak-anak yang broken home, yang orang tuanya cerai, terus ada lagi berantem ya kan. Nah di situ juga Lukman sempat nanya gimana sih pendapat orang tua gitu. Terkadang ada yang menyalahkan kayak jangan lawan orang tua, durhaka gitu, karena bagaimana cara pun orang tua selalu benar gitu. Tapi sebagian pendapat yang anak broken home, orang tua tuh salah. Jadi kadang Lukman ya balik lagi kepada diri sendiri gitu. Betul. But for me I'll stand with my mom and dad. Aku mau segimanapun aku nggak akan mungkin berani ngelawan orang tua. Maksudnya melawan terlalu keras, terlalu jauh. Karena aku yakin aku nggak tahu ya. This is terserah mau bilang orang old school kuno ya pemikirannya. Tapi aku yakin orang tua aku nggak pernah salah gitu. Mereka yang paling tahu yang paling baik buat aku. Ya walaupun mungkin nggak semua orang bisa memahami. Tapi itu sih yang aku coba untuk yakini bahwa wow man, nyokap bokap lo tuh udah deh, gue bilang tadi lo mau bayar seberapa pun nggak bakal bisa untuk balas jasa mereka. Pak Odang, sebelum kita tutup nih Pak Odang, kita punya video nih kedekatan Pak Odang dan Lukman dalam berkonten Ria yang menghadirkan keceriaan tanpa fata morgana. Ini lagi ngapain sih man? Iklan. Endorse ya Pak ya? Iya endorse. Kok mau Pak? Baju gitu? Ya memang itu sudah tuntutan kerja kan. Tuh. Tuh apaan sih? Aduh, itu salah satu kontennya Bapak ya, sama Lukman di endorse ya. Good job man. So man, udah selesai nih obrolan kita ya, nggak berasa. Yang penting tadi message-nya, pesannya ya Pak Odang yang kita dapat bahwa dari obrolan ini bahwa mendidik anak juga memang kadang jangan terlalu keras, tapi kadang harus juga dengerin apa maunya anak. Anak juga nggak boleh gitu. Ketika orang tua maunya A, kita pahami dulu ya. Dan juga mau segimanapun mereka tetap orang tua man. They are not our friends. Mereka bukan teman kita. Mau segimanapun ya mereka orang tua ya. Jadi yang melahirkan kita, ada levelnya yang berbeda dengan kita yang akhirnya nggak bisa kita samain gitu. Jadi mau segimanapun mereka tetap orang tua buat kita. So terima kasih Pak Odang, sehat-sehat ya. Semoga nanti kalau dagang cilok bawa ke sini ya. Juno, khusus punya Juno banyakin. Siap. Yang lain Insyaallah satu kantong. Sama tadi kalau kamu udah bikin konten sama Bapak diupload, jangan pelin-pelan. Sama kayak Kak Juno ya, udah bikin konten nggak diupload. Mentang deh followernya 4 juta. Bukan. Kalau sama si Bapak nggak pernah bikin nggak diupload. Maksudnya itu tuh buru-buru gini. Mau bikin video apa enggak gitu. Nah, kenapa sama gua nggak diupload? Diupload. Kapan? Ntar dulu. Awas lo. Nunggu momen. Mentang 4 juta apalah Kak Juno. Udah 1000 belum. Kan baru bikin man. Rasanya mana 1000? Belum. So terima kasih Pak Odang, makasih banyak atas waktunya, sehat-sehat juga. Salam buat keluarga di rumah ya. Dan berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, dan juga peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo
memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia Sejahtera melalui Konvensi Rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan pemilihan, kabupaten kota, provinsi, dan RI. Dan untuk daftar caranya gampang banget, tinggal ke konvensirakyat.com, dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan juga terima kasih Lukman. Ya. Kamu mau bilang apa, Pak? Terima kasih banyak juga Bapak buat menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di podcast Aksi Nyata dari Kementerian Indonesia. Bapak sebenarnya nggak pernah dan ini pertama perdana hadir di sini, berarti kan suatu apa gitu ya. Makasih banyak deh. Pokoknya bisa kan hadir demi AA. Oh iya benar. Iya, kamu tuh Bapak mau kesini tuh ya pasti demi kamu, man. Pasti ayo udahlah, anak yang minta gitu ya. Dan juga terima kasih untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia Sejahtera. Saya Herjino Syaputra. Dan aku Lukman Nurjah. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Sampai jumpa, bye-bye semuanya. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.